Terima kasih banyak buat Coach Marcelino Brian, Coach Justin, Dani Abdul Gopar, Bang Jul, Apa Podawi, Alif Ariski, Al Zain, Agus, Azriel Sugandi, Wawan Mitsuhansu, Indra Sopiana, Erman, Tovan Krep, Arvan Setiawan, Yusman Syah, Satria, Kurniawan, Olil Olil, Ken Gunners, Faujan, Pak Hengshu, Iqnal Setiawan, Sir Alek Ferguson, dan Coach Muhammad Ade, serta buat semua teman-teman yang tidak saya sebutkan namanya tapi selalu mendukung tim saya saat pertandingan berlangsung, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya bisa lebih banyak menguasai bola dan berhasil lolos ke babak perempat final Liga Champions musim ini setelah menyingkirkan FC Partizan dengan agregat 4-1. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara melatih gelandang dengan gaya main regista agar efektif seperti Andrea Pirlo. Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau, guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah, guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oke guys, jadi Andrea Pirlo adalah mantan pemain sepak bola Italia yang terkenal sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah. Dia lahir pada tanggal 19 Mei 1979 di Vero, Italia. Pirlo dikenal karena visi dan distribusi bola yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan mengatur permainan di lapangan tengah dengan umpan-umpan panjang dan pendek yang akurat. Pirlo menghabiskan sebagian besar karirnya bersama klub AC Milan dan juga Juventus, di mana dia sukses meraih banyak gelar, termasuk Liga Champions, UEFA, dan beberapa gelar Serie A Italia. Selain itu, dia juga memainkan peran penting dalam tim nasional Italia dengan membantu mereka memenangkan Piala Dunia FIFA tahun 2006. Setelah pensiun sebagai pemain, Pirlo juga mencoba peruntungannya sebagai pelatih, dan saat ini dia sedang sibuk melatih Sampdoria. Ya, Andrea Pirlo sering diidentifikasi sebagai seorang regista dalam sepak bola, guys. Istilah regista berasal dari bahasa Italia dan merujuk pada seorang gelandang tengah yang berperan sebagai pengatur permainan tim utama. Peran seorang regista yaitu mengendalikan aliran permainan, mengatur tempo, dan memberikan umpan-umpan presisi untuk menciptakan peluang bagi timnya. Pirlo adalah salah satu regista terkenal dalam sejarah sepak bola. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memberikan distribusi bola, termasuk memberikan umpan panjang yang akurat, yang membuatnya menjadi motor permainan bagi tim-timnya seperti AC Milan, Juventus, dan timnas Italia. Perannya sebagai regista memungkinkannya untuk memberikan kontribusi penting dalam menciptakan peluang gol dan mengendalikan permainan di lini tengah. Oke, setelah kita mengenal siapa itu Andrea Pirlo, sekarang mari kita mulai proses latihannya guys. Dan ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu. Namanya sudah saya ganti menjadi Andrea Pirlo. Oh ya, jadi hari ini saya memiliki modal kurang dari 400 booster kondisi untuk melatih satu pemain secara individu. Tapi jika teman-teman punya lebih banyak booster kondisi, itu akan jauh lebih bagus. Karena pemain yang akan saya latih belum memiliki kalian khusus, jadi saya akan melatih kalian khusus terlebih dahulu. Nah, untuk gelandang dengan gaya main regista biasanya akan lebih cocok jika dia memiliki kalian khusus playmaker. Dan untuk melatih kalian khusus, kurang lebih kita akan menghabiskan sekitar 60 booster kondisi. Tapi jika pemain yang kamu latih ternyata memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi, biasanya proses latihan kalian khusus akan jauh lebih sulit lagi dan biasanya akan lebih banyak menghabiskan booster kondisi. Oke, dan untuk melatih kalian khusus, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan serangan balik cepat. Karena saya menggunakan akun yang jarang dibuka, jadi slot dan beberapa drill latihan masih belum terbuka semua guys. Jadi mungkin video ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang belum lama bermain Top 11. Kalau ternyata kita sudah bisa mulai melatih pemain secara individu, meskipun slot dan drill latihan serta levelnya masih belum maksimal semua guys. Kalian bisa melatih pemain secara individu, tapi usahakan di level 3 atau 4. Oke, setelah kita memastikan semua slot terisi penuh, selanjutnya klik selesai dan mulai latihan. Dan pastikan kamu melakukan sesi latihan ini berulang kali sampai proses latihan kalian khususnya selesai. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan yang cukup melelahkan, sekarang pemain ini sudah memiliki satu kalian khusus playmaker guys. Nah, selanjutnya kita bisa fokus untuk meningkatkan keterampilan atau atributnya.
Tapi karena booster yang saya miliki terbatas, jadi saya akan sangat hati-hati meningkatkan atributnya guys. Jangan sampai atribut kuncinya tidak sesuai dengan gaya mainnya, dan jika itu terjadi biasanya itu akan membuat hasil latihannya menjadi kurang efektif lagi. Dan ketika kita hanya memiliki booster kondisi yang sangat terbatas seperti ini, seperti ya contoh di sini saya hanya memiliki booster kondisi kurang dari 400, jadi pada setiap sesi latihannya saya biasanya hanya akan meningkatkan tiap atribut per 20 hingga 30%. Kemudian saya akan fokus meningkatkan atribut lainnya guys. Dengan cara seperti itu kita bisa dengan mudah memantau berapa persen perkembangan tiap atribut yang akan kita tingkatkan nantinya. Oke, sebagai contoh, sebelum ditingkatkan atribut umpan saat ini ada di angka 84%. Penempatan posisi 81% dan kreativitas di angka 88%. Dan pada sesi latihan yang pertama, kita bisa fokus meningkatkan atribut tersebut hingga meningkat 20 hingga 30% menggunakan drill latihan gunakan kepalamu. Seperti biasa, isi semua slot lalu klik selesai dan mulai latihan. Kemudian lakukan sesi latihan ini berulang kali hingga atributnya meningkat. Oh ya, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya Auto Clicker. Dan cara menggunakannya kamu bisa coba cek videonya di channel saya dengan judul Cara Cepat Melatih Pemain Menggunakan Aplikasi Auto Clicker yang ada pada deskripsi video ini. Oke, dan sesi latihan pun selesai. Sekarang kita bisa cek lagi atribut yang baru saja kita latih, yaitu umpan. Sekarang sudah meningkat di angka 110%. Penempatan posisi 106% dan atribut kreativitas meningkat di angka 113%. Ya, nanti teman-teman bisa fokus pada peningkatan atribut yang sedang kamu latih tersebut. Lalu pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan sprint. Pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Oh ya, saya ingatkan lagi, ketika sedang melakukan sesi latihan individu, jangan lupa kamu harus terus memantau perkembangan gaya mainnya juga guys. Jika ada tanda seperti ini, itu berarti poin gaya mainnya sudah full dan kita harus meningkatkan levelnya. Jika tidak, poin gaya mainnya tidak akan meningkat lagi. Kemudian, pada sesi latihan yang keempat, kita bisa fokus meningkatkan atribut kreativitas dan giringan menggunakan drill latihan keterampilan. Pada sesi latihan yang kelima, kita bisa fokus meningkatkan atribut tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang keenam, kita bisa fokus meningkatkan atribut tackle, penjagaan, penempatan posisi, dan keberanian menggunakan drill latihan pressing. Pada sesi latihan yang ketujuh, kita bisa fokus meningkatkan atribut dribble, tackle, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-8, kita bisa kembali meningkatkan atribut umpan dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Pada sesi latihan yang ke-9, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, tembakan, dan kecepatan menggunakan drill latihan oper lari tembak. Pada sesi latihan yang ke-10, kita bisa fokus meningkatkan atribut umpan, dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan giring bola zigzag. Pada sesi latihan yang ke-11, kita bisa kembali meningkatkan atribut tackle, penjagaan, penempatan, dan keberanian menggunakan drill latihan pressing. Lalu pada sesi latihan yang ke-12, kita bisa kembali meningkatkan atribut tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang ke-13, kita bisa fokus lagi meningkatkan atribut dribble, kecepatan, dan kebugaran menggunakan drill latihan sprint. Kemudian pada sesi latihan yang ke-14 dan seterusnya, kita bisa kembali menggunakan drill latihan yang sama atau kamu bisa menggunakan drill latihan yang baru terbuka. Oke guys, jadi karena tadi booster kondisi saya ternyata tidak cukup untuk meningkatkan level keterampilan Andrea Pirlo dari level elite ke level kelas dunia, terpaksa saya tadi harus membeli booster kondisi lagi untuk meningkatkan level keterampilannya hingga mencapai level kelas dunia guys. Oke, jadi karena booster kondisi yang saya miliki terbatas, terpaksa sesi latihannya mungkin cukup sampai di sini. Jika teman-teman punya lebih banyak booster kondisi, kamu bisa melanjutkannya lagi. Tapi dengan catatan, semakin besar kualitas pemain kamu, biasanya akan semakin sulit perkembangannya lagi guys. Jadi usahakan kamu harus sabar dan telaten ketika kamu sedang melakukan sesi latihan pemain secara individu agar hasilnya bisa lebih terpadu. Dan sekarang kita bisa lihat di sini guys, Andrea Pirlo sudah meningkat kualitasnya dari yang awalnya dia hanya memiliki kualitas mutu di angka 68% dengan level keterampilan menyerang sangat bagus. Sekarang Pirlo sudah menjadi gelandang dengan kualitas 109% dan punya keterampilan menyerang level kelas dunia guys. Dan untuk atribut kuncinya sendiri yaitu umpan dan kreativitas didukung oleh atribut dribble, tembakan, penempatan posisi, serta kecepatan.
Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, gimana cara referensi agar kita bisa membuat pemain bintang sendiri, Bang? Nah, caranya cukup mudah, guys. Jadi, kamu bisa cek atribut pemain melalui situs web maupun game lain untuk dijadikan referensinya. Seperti contoh, di sini saya mengambil referensi dari game FIFA atau yang sekarang menjadi FC24. Di sini kita bisa melihat secara jelas kelebihan dan kelemahan pemain yang kita cari melalui atributnya, guys. Tapi karena di game Top 11 keterampilan pemain dibuat sangat simpel sekali, jadi kita bisa dengan mudah mengaplikasikannya pada pemain yang akan kita latih nanti. Tapi perlu diingat, kita harus memahami beberapa perbedaan atribut. Sebagai contoh, di sini Andrea Pirlo punya umpan pendek atau short passing dan long passing yang sangat bagus. Tapi atribut crossingnya sedikit lebih rendah dari kedua atribut tersebut. Nah, jika di game Top 11 untuk membuka crossing kita harus melatih posisi baru, yaitu MC ke ML atau ke MR. Atau kita tidak perlu membukanya juga tidak apa-apa, guys. Yang terpenting atribut umpan pendeknya dibuat lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, tanpa atribut crossing pun pemain di posisi MC sebenarnya bisa saja memberikan umpan panjang yang akurat, asalkan atribut passingnya dibuat lebih bagus dari atribut manapun. Karena sebenarnya atribut umpan panjang sama umpan silang itu beda, guys, untuk pemain di posisi midfielder center atau MC. Jadi umpan panjang dan umpan crossing adalah dua jenis umpan yang berbeda dalam sepak bola, terutama untuk seorang gelandang tengah atau midfielder center. Umpan panjang atau long pass adalah umpan yang biasanya dilakukan dari jarak yang lebih jauh, guys, dan tujuannya adalah untuk mengirim bola ke rekan satu tim dengan akurat dalam jarak yang lebih panjang. Umpan panjang sering digunakan untuk membuka pertahanan lawan atau untuk mengirim bola ke pemain yang berada di posisi yang lebih depan. Sementara umpan crossing adalah umpan yang dilakukan dari sisi lapangan, terutama dari area sayap, dengan tujuan untuk mengirim bola ke dalam kotak penalti lawan. Biasanya umpan crossing digunakan untuk menciptakan peluang gol oleh penyerang atau target yang berusaha mencapai bola di dalam kotak penalti. Midfielder center seperti Andrea Pirlo biasanya menggunakan umpan panjang untuk mengendalikan permainan di lini tengah atau mengirim bola ke rekan satu tim yang berada dalam posisi yang lebih baik, guys. Umpan crossing di sisi lain lebih umum digunakan oleh pemain sayap atau back sayap untuk menyuplai bola ke dalam kotak penalti. Ya, meskipun keduanya adalah bentuk umpan yang penting dalam sepak bola, tujuan dan konteks penggunaan keduanya sebenarnya berbeda, guys. Oke, guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jadi saya sebenarnya lagi kurang sehat nih, guys. Lagi radang lagi radang tenggorokan nih. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.